Sudah siap semuanya, anak-anak? Sudah, oke, bagus. Baik, kita mulai hari terakhir di kegiatan Matsama, masa ta'aruf siswa madrasah tahun 2021. Baiklah, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Anak-anakku yang saya banggakan, selamat pagi semuanya. Salam sehat. Jangan ada yang lemas karena masih pagi. Kita harus tetap optimis di tengah pandemi yang masih melanda hampir seluruh dunia. Mudah-mudahan semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, untuk pagi ini saya kebetulan mendapatkan amanah untuk menyampaikan materi tentang bernalar kritis seperti yang ada pada jadwal. Mungkin pernah mendengar kata bernalar kritis atau berpikir kritis, ya tidak terlalu jauh berbeda. Langsung saja saya coba tampilkan screen materi. Sebentar ya. Bagaimana, sudah tampil materi? Belum, Sir. Belum tampil. Belum, Pak. Oke. Baiklah, kita akan mulai untuk bernalar kritis sesuai pada tampilan di layar HP kalian atau di laptop kalian. Perkenalkan, nama saya Wahyu Effendi. Saya biasa dipanggil dengan Pak Wahyu. Kebetulan mengampu mata pelajaran fisika. Ya, jadi kalian yang senang berhitung, ya, melihat fenomena alam, ya, kejadian-kejadian secara ilmiah, ya, ini bisa kita nanti berdiskusi, bertanya jawab, ya, dengan saya, baik melalui media sosial WA maupun nanti pada saat luring. Langsung berikutnya. Oke. Slide pertama ingin saya sampaikan, di sini ada sebuah gambar. Ada dua buah gambar di sana. Bisa kalian perhatikan, gambar 1 dan gambar 2. Yang ingin saya minta, kira-kira gambar 1, gambar 2 itu apa ya? Bagaimana pendapat kalian tentang gambar 1 dan gambar 2 tersebut? Ya, sekarang jawaban kalian itu silakan disimpan dan nanti di akhir pertemuan ini bisa kalian sampaikan atau bisa kalian pikirkan apa jawaban yang pas, ya. Jadi yang pertama ini ada orang yang sedang membuang botol bekas saat dia berkendara menggunakan mobil. Kemudian ada berita yang hoax melalui SMS maupun berita-berita yang ada di internet
yang belum tentu kejelasannya. Oke. Bernalar kritis, nalar itu berarti apa, Nana, kira-kira kalau menurut kalian? Ya, tidak hanya tumbuhan yang nalar ya. Jadi kalian juga harus dipaksa untuk bisa bernalar nanti katanya. Nalar itu menurut Kamus Bahasa Indonesia melakukan aktivitas yang memungkinkan seseorang untuk berpikir logis. Logis itu apa? Diterima oleh akal kita. Kemampuan akal kita itu bisa menerimanya. Jangkauan pikirnya, kekuatan pikir katanya itu. Ya, jadi hal-hal yang menurut akal kita bisa kita terima itu termasuk dalam hal berpikir logis, ya, logika. Berpikir kritis yaitu kemampuan untuk berpikir secara jernih, rasional. Jadi tidak mengada-ada, kemudian tidak berimajinasi yang akal kita tidak bisa menangkap gitu ya, di luar kemampuan akal gitu ya. Itu bukan lagi logis atau bukan lagi berpikir kritis. Jadi yang dimaksud berpikir kritis di sini adalah berpikir rasional tentang apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dipercaya. Ya, coba kalian gambar yang slide ini, boleh kalian menerka atau memikirkan, ya, apakah kita harus berpikir kritis untuk menyikapi sebuah permasalahan yang ada dalam kehidupan, gitu ya. Nanti kalian akan bisa menjawab setelah melalui penjelasan-penjelasan ini. Berpikir kritis merupakan proses di mana Anda harus membuat penilaian yang masuk akal. Masuk akal ini ya, logis dan dipikirkan secara matang. Jadi bukan lagi kalian harus secara gerusa-gerusu tanpa ada pertimbangan sesuatu, akhirnya apa? Menimbulkan sebuah keputusan yang salah. Dikutip dari Michael Shriven. Nah, ini ya, jadi ini bukan saya sendiri ya yang yang mendefinisikan atau yang memberikan pengertian. Critical thinking. Nah, ini bahasa Inggrisnya. Critical thinking itu berpikir kritis, yaitu proses disiplin intelektual secara aktif dan terampil membuat konsep, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi apa itu Pak gitu ya. Ya, intinya adalah kalian itu disuruh menganalisis, tidak langsung membuat sebuah keputusan yang nantinya tidak bagus ya, tidak membuat dampak yang kurang baik. Jadi harus dianalisis dulu katanya. Itu salah satu ciri berpikir kritis. Dianalisis. Masalah itu tidak langsung kita ambil atau kita cari solusi yang akhirnya merugikan diri kita bahkan orang lain. Mengapa berpikir kritis itu perlu? Nah ini ya, karena berpikir kritis itu memungkinkan Anda memanfaatkan potensi dalam melihat masalah, memecahkan masalah, menciptakan dan menyadari diri. Berpikir kritis merupakan keterampilan universal. Jadi ini sebuah keterampilan yang harus kalian miliki. Supaya apa? Supaya tidak ditipu, ya, ditipu atau dicucu ya. Jadi tidak boleh ya ditipu tuh, jangan sampai seperti itu ya. Jadi kalian harus bisa berpikir jernih dan rasional. Nah, itu ya. Bagaimana supaya bisa berpikir kritis nanti? Setelah slide ini akan diberikan penjelasan tentang cara-caranya. Kemudian berpikir kritis itu sangat penting di abad 21 ini. Jadi siswa saat ini itu dituntut untuk bisa melakukan berpikir kritis. Critical thinking skill, jadi keterampilan berpikir kritis. Kenapa kok bisa harus memiliki itu, Pak? Karena di abad 21 ini merupakan era informasi dan teknologi. Jadi
semua perubahan itu sangat cepat ya. Besok ada informasi tentang WA ini lagi. Kemudian tidak sampai 1 hari ada lagi informasi lewat WA, lewat Facebook. Kemudian ada lagi lewat yang namanya IG. Waduh, cepat sekali ya. Jadi itu harus kita sikapi dengan bijak ya. Bagaimana supaya bisa disikapi dengan bijak? Salah satunya adalah memiliki kemampuan berpikir kritis ya, gitu ya. Supaya kalian bisa menganalisis informasi. Ya, bisa mengintegrasikan itu menggabungkan dari beberapa sumber pengetahuan sehingga kalian bisa memecahkan permasalahan yang ada. Jadi seperti SMS tadi itu ya, SMS hoax, selamat Anda mendapatkan hadiah sebesar ini, nominal ini. Apakah benar itu? Jangan langsung diambil ya, jangan langsung ditelan mentah-mentah ya. Jadi harus dilakukan analisis informasi. Salah satunya apa? Perbanyak literasi ya, literasi. Apa literasi, Pak? Kemampuan dalam kalian membaca, memahami gambar, simbol. Nah, itu harus ada. Lanjut, berpikir kritis itu dapat meningkatkan keterampilan verbal dan analitik ya. Jadi kalian dengan bisa berpikir kritis pastinya kalian akan menyampaikan sebuah pesan itu secara sistematis, masuk akal ya, logis ya, dan mudah dipahami oleh orang lain gitu. Jadi tidak seperti yang saya katakan tadi, tidak mengada-ada gitu ya. Kemudian berpikir kritis meningkatkan kreativitas. Nah, di sini nih penting nih ya. Jadi kalau kalian memiliki sikap berpikir kritis, itu akan memunculkan sebuah ide-ide baru, kreativitas baru ya. Bagaimana supaya masalah ini bisa terpecahkan? Nah, kalian dituntut untuk memiliki ide-ide baru yang terbaik ya. Kalau perlu bisa memodifikasi sendiri ya, bisa merubah-rubah sendiri ya. Kalau seperti ini bagaimana? Kalau seperti itu bagaimana? Gitu ya. Orang yang memiliki kemampuan berpikir kritis itu biasanya ya, cirinya itu ada 4. Seperti pada slide yang pertama, dia itu memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Namanya itu curiosity ya. Jadi kalian diharapkan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi ya. Contohnya apa? Misalkan hujan ini kok bisa terjadi hujan itu bagaimana ya gitu ya. Itu harus tahu juga ya, supaya kalian apa? Ada wawasan, ada sebuah tambahan pengetahuan. Kemudian dalam kehidupan pembelajaran di kelas misalkan, jawabannya kok salah, kok error ya, atau jawabannya kok bisa disalahkan, kenapa salah ya? Tanya ya, analisis, coba dari langkah-langkah dari awal ngerjakan, mungkin ada yang terlewat, atau kalau masih belum jelas bisa tanya ke Bapak Ibu guru. Pak, ini kok disalahkan? Bagian mana ya Pak yang salah, yang punya saya? Oh ternyata di langkah nomor 3 belum dikonversi satuannya misalkan ya, atau bagaimana? Jangan ya, biar dah, yang penting kerjakan. Nah, jangan seperti itu ya. Kalau seperti itu kalian ya hanya sampai di sana. Ketika ada soal yang sama, permasalahan yang sama, akan tetap terjadi kesalahan. Ya, tidak ada perbaikan atau tidak ada peningkatan. Jadi harus punya rasa keingintahuan yang tinggi. Apalagi kalian di jurusan IPA maupun jurusan IPS nanti bisa melakukan sebuah eksperimen atau percobaan-percobaan
Ya, dengan rasa ingin tahu tersebut, kalian akan menemukan sesuatu hal baru, ya, sesuatu hal yang baru yang belum pernah ada. Kemudian yang kedua, orang yang memiliki kemampuan berpikir kritis itu memiliki sikap skeptis. Apa skeptis? Dia itu tidak mudah atau tidak gampang percaya gitu ya. Jadi selalu mempertanyakan informasi baru. Nah, seperti tadi ada SMS. Selamat Anda mendapatkan hadiah uang tunai yang sebesar 5 juta misalnya. Apakah langsung dipercaya? Ya jangan dulu. Bagaimana supaya tidak tertipu? Ya harus melakukan analisis informasi tadi. Sumbernya dari mana? Apakah ini akurat, valid sumbernya, ya kan? Nah, itu jadi jangan mudah percaya. Itu namanya kritis. Kemudian kerendah hatian. Ya, rendah hati ya. Itu orang dengan pemikiran kritis itu terbuka dengan pendapat-pendapat yang lain. Mengakui kesalahannya kalau pendapatnya ternyata salah. Itu harus, biasanya orang yang berpikir kritis itu dia akan menerima, oh iya ya ternyata salah saya itu di sini ya gitu ya. Jadi tidak gengsi gitu anak-anak. Kemudian yang terakhir itu orang yang berpikir kritis itu memiliki ciri terbuka dengan ide-ide baru. Jadi ketika ada seseorang yang berpendapat temanmu, ya, bagaimana kalau seperti ini? Dia tuh langsung menghargai. Oh iya, bisa jadi begini, ya, gitu misalkan ya. Jadi dia tidak menutup diri, ya, open mind, ya, jadi terbuka, ya, memiliki pemikiran yang terbuka, menerima ide-ide dari teman, dari informasi yang ada. Jadi itu ciri-cirinya orang yang memiliki pemikiran kritis atau berpikir kritis. Nah, sekarang bagaimana supaya bisa berpikir kritis? Yang pertama, kalian harus bisa mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu apa ya? Seperti mencari tahu, ya, mengidentifikasi, ya, penyebabnya apa, sumbernya dari mana, asal masalah dan sebagainya. Kemudian bisa mengevaluasi, ya, isu-isu yang menarik perhatian atau yang membuat mendukung permasalahannya, ya, menjadi solusi nantinya. Mencoba memahami hubungan logis, ya, hubungan logis ini maksudnya hubungan yang masuk akal, ya, terhadap pemecahan masalahnya. Ya, ide-idenya itu silakan dikemukakan nanti. Ya, ide-idenya yang hubungannya dengan masalah itu apa? Kalian bisa memberikan sebuah pendapat, ya, ide ya. Kemudian yang berikutnya caranya lagi yaitu mendeteksi apakah ada inkonsistensi. Inkonsistensi ini biasanya itu seperti ini gitu ya. Ternyata dia di luar jalur. Nah, kita cek itu ya, kita lihat ada kesalahan apa gitu ya terhadap penalaran ini gitu. Jadi kalian bisa melihat di situ. Ya, jadi kalau makanya kita itu kalau bisa itu harus konsisten. Jadi kalau itu sudah bagus ya, kebiasaan-kebiasaan yang bagus ya, bangun pagi, kemudian sebelum berangkat kita sarapan, salam ya kepada bapak ibu di rumah ya, itu harus konsisten dilakukan setiap pagi berangkat sekolah. Itu bagus anak-anak ya. Mencoba memecahkan masalah secara sistematis. Jadi kalau memecahkan masalah itu diusahakan secara sistematis. Sistematis itu apa? Berurutan. Contohnya begini ya. Contoh kecil aja. Kalian misalnya ingin minum air melalui botol, ya, air botol. Masa kalian langsung minum air kemudian tanpa membuka botol atau bagaimana, ya kan tidak mungkin. Jadi buka dulu, tutup botolnya, kemudian kalau ada gelas kita tuang ke gelas, kemudian kita minum. Itu ada urutannya, ya, ada urutannya. Misalkan contoh kecil lagi katanya itu apa?
Kalau ambil baju di lemari ya ada di bagian bawah, misalkan baju yang kita ingin pakai tidak langsung kita tarik, ya kan? Bisa roboh semua tuh ya susunan bajunya itu ya. Itu ada langkah-langkahnya. Jadi bagian atas dulu kita letakkan dulu, diambil dulu, baru kita ambil di bagian bawah. Itu. Jadi itu ada langkah-langkah, itu namanya sistematis. Sama seperti kan nanti pada saat praktikum di lab, ya praktikum fisika misalkan, pertama mempersiapkan alat, ya. Yang kedua mengecek alat yang sudah ada. Yang ketiga merangkai. Jadi jangan langsung mas alat ada langsung dicek, langsung dirangkai alatnya. Enggak bisa seperti itu. Harus dicek dulu. Jadi dilakukan secara sistematis. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengidentifikasi apa relevansi dan pentingnya sebuah atau beberapa ide. Jadi pendapat-pendapat yang ada itu kalian kumpulkan. Ada enggak hubungannya dengan pemecahan masalah tadi? Nah, itu namanya berlatih untuk berpikir kritis. Jangan sampai masalah yang ide atau pendapat itu tidak ada hubungannya dengan masalah sehingga membuat solusi atau pemecahan masalah tidak lagi bijaksana atau tidak lagi bagus, tidak lagi baik ya pemecahannya. Itu jadi supaya kita bisa berpikir kritis, salah satunya yaitu mengidentifikasi, kemudian memahami hubungan logis, mendeteksi apakah ada inkonsistensi, kemudian memecahkan masalah secara sistematis, mengidentifikasi ya relevansi atau pentingnya pendapat-pendapat atau ide-ide terhadap pemecahan masalah. Yang berikutnya yaitu manfaat berpikir kritis. Nah, ini manfaatnya nih. Jadi kalau kalian bisa melakukan berpikir kritis, banyak manfaatnya. Setidaknya ada 5 manfaat. Yang pertama, kalian akan mampu berpikir jernih dan rasional. Jadi rasional seperti yang saya jelaskan tadi, kalian bisa melakukan tindakan-tindakan yang masuk akal, gitu ya. Contoh, kenapa kita pakai masker sekarang? Nah, jangan hanya ditanggapi dengan hal-hal yang tidak masuk akal, karena virus itu kan bisa melalui droplet itu ya. Jadi supaya tidak kena hirup udara dan sebagainya, maka kita harus lindungi pernafasan hidung kita melalui masker itu tadi. Logis kan? Rasional kan? Maka selalu gunakan masker kalau di bepergian atau di luar rumah. Yang kedua yaitu mampu meningkatkan kemampuan beradaptasi. Jadi beradaptasi itu akan kalian mudah nanti di tempat mana, di tempat sekolah baru di Mandua. Kalau kalian mampu berpikir kritis akan lebih mudah beradaptasi, menyesuaikan dengan teman-temannya, dengan kelompok belajar di sekolah yang baru. Meningkatkan keterampilan bahasa dan presentasi. Jadi kalian bisa menjelaskan kepada orang lain dengan bahasa yang logis, bahasa yang mudah dipahami. Kemudian yang keempat, meningkatkan kreativitas. Dan yang kelima, pengembangan diri. Jadi kalian bisa mengembangkan potensi yang dimiliki ketika kalian mampu berpikir kritis. Itu 5 manfaat berpikir kritis. Ya. Contoh berpikir kritis di lingkungan sekolah dan masyarakat. Nah, contohnya apa nih? Di lingkungan sekolah berpikir kritis, bersikap terbuka terhadap memberi pendapat dan menerima pendapat. Jadi kalau orang yang memiliki sikap berpikir kritis itu dia akan terbuka dengan pendapat temannya, ya, menghargai, menerima pendapat, walaupun itu salah. Ya, jadi kita beranalisis dulu, salah nggak nih pendapatnya, benar nggak nih salahnya, gitu ya. Jadi kita bersikap terbuka, kemudian bertanya, di curiosity, rasa ingin tahu, bertanya dan mencoba, ya. Kalau tidak ada atau ada hal-hal yang kurang pas, bisa langsung tanyakan ke guru, ya.
Kemudian memiliki atau membuat kesimpulan yang berdasar. Ya, berdasar tuh maksudnya ada dasarnya kesimpulan itu. Jadi tidak sembarangan gitu ya. Kesimpulannya begini, jadi ada dasarnya melalui hasil percobaan, melalui alasan-alasan atau bukti-bukti gitu ya. Nah, ini penipuan, buktinya apa? Itu sudah kamu bisa buktikan nanti. Itu. Kemudian di lingkungan sekolah itu berani memberikan suatu pendapat atau kritikan terhadap orang lain dengan bahasa yang sopan dan mudah dimengerti karena memiliki sikap tadi itu menghargai ya. Kemudian contoh berpikir kritis di sekolah itu mampu menghasilkan sesuatu yang inovatif dan kreatif. Nah, tadi ada orang yang buang sampah atau buang botol bekas minuman itu sembarangan. Ya, kira-kira kamu kalau memiliki kemampuan berpikir kritis, ada bisa menciptakan sebuah kreativitas. Botol itu apa ya nanti ya? Kok dibuang sembarangan ya? Nah, itu nanti kamu bisa memikirkan itu. Kemudian kalau di lingkungan masyarakat, menjaga keamanan, ketertiban, tidak memaksakan pendapat orang lain, berani mengutarakan kritik, saran, mengikuti kegiatan musyawarah untuk menyelesaikan masalah, mengembangkan sikap tenggang rasa dan toleransi, ya di lingkungan sekitar. Lanjut. Nah, oke, ini jawabannya. Kira-kira seperti ini enggak ya pemikiran kamu yang tadi tuh? Ya, ketika ada orang yang membuang botol sembarangan ya, botol bekas minuman tuh, apalagi melalui di jalan ya, tidak pada tempatnya dia, ternyata bisa kita munculkan sebuah kreativitas baru. Bisa apa? Bisa dibuat sebagai vas bunga, ini kan cantik sekali ya kan? Jadi hal-hal yang tidak berguna kalau kita mampu berpikir kritis bisa menciptakan sebuah kreativitas. Jadi vas bunga yang awalnya tidak bernilai menjadi sesuatu hal yang bernilai. Ini ya, bagus ya kan? Nah, kemudian untuk yang informasi-informasi hoax ya yang dapat SMS dan sebagainya, kita harus bisa menelaah, bisa menganalisis dulu. Benar enggak tuh sumbernya tuh? Bagaimana caranya? Itu dia. Ini di bawahnya di slide tuh ya, kita harus cermati alamat atau pemberinya, alamat situs ya, alamat nomornya itu benar nggak nomor resmi dari lembaga atau institusi yang resmi, itu dicek ya nomor SMS-nya itu dan sebagainya. Kemudian periksa fakta. Nah, ini sudah mulai berpikir kritis anak-anak ya. Kemudian cek keaslian foto kalau misalkan ada foto-foto di situ. Kemudian ikut serta dalam grup anti hoax. Nah, jadi perlu juga nih grupnya nih. Kenapa? Karena ada informasi mungkin dari luar ternyata itu memiliki bukti ya, temannya ternyata memiliki bukti bahwa informasi itu tidak benar atau hoax ya. Nah, ini salah satu contoh kalian itu mampu berpikir kritis. Jadi tidak mudah percaya terhadap berita-berita yang tidak pasti, tidak jelas sumbernya atau hoax ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini di pagi ini. Selamat berpikir kritis untuk mengoptimalkan potensi yang Anda miliki. Terima kasih. Di akhir slide ini ada sedikit video yang ingin saya berikan kepada kalian. Ya, mungkin hanya 2 menit ya. Video ini adalah simpulan atau kesimpulan dari materi-materi yang saya berikan. Silakan disimak ya. Oke, mudah-mudahan bisa memberi gambaran ya. Sebentar. Sebentar. Hah? Sebentar.
Baiklah, demikian tadi video sedikit ya sebagai kesimpulan dari materi tentang berpikir kritis. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.